Masih inget gak sih pas pandemi corona alias COVID-19 tuh kamu ngelakuin apa buat ngehadapin masalah ekonomi yang lagi anjlok banget? PHK di mana-mana, bisnis merosot, semua sengsara deh pokoknya. Nah, kalau kejadian gitu lagi, kamu tahu mau ngapain? Kalau emak-emak sama anak ceweknya ini pilih buat bertahan di bisnis makanannya. Mereka jual kimbab dari pagi sampai malam. Yang jadi PR, mereka harus cari cara supaya tokonya bisa rame dan tetap hidup ke depannya. Selama masa-masa itu, tujuan mereka cuma satu, tidak ada mimpi besar, hanya satu tujuan sederhana, bertahan sampai besok dengan apa yang mereka punya. Inilah kisah realita hidup tentang seorang janda dan anaknya yang jungkir balik mempertahankan bisnis makanan mereka dalam film Rolling. Cewek yang masih muda ini namanya Yuri, diperanin sama Shim Dalgi. Yuri ini umurnya 25 tahun. Dia tinggal berdua doang sama ibunya. Seharusnya di umur segini tuh dia udah kerja. Tapi karena lagi pandemi COVID-19 alias Corona, jadinya Yuri belum punya kerjaan. Kerjaan dia di rumah cuma malas-malasan doang. Main game, sebat, rebahan, pengangguran banget dah pokoknya. Paling kegiatan tambahannya itu, Yuri bantuin ibunya jualan kimbab. Dia bantuin ngolah-ngolah adonannya di rumah tuh. Itu pun dia malas-malesan ngerjainnya, suka ngeluh mulu. Tapi hari itu, kebetulan Yuri disuruh bantuin jualan di toko juga. Ya udah, Yuri ke toko deh buat bantu ibunya jualan kimbab. Ini ibunya Yuri namanya Yong Shim, tapi kita panggil aja si ibu. Mereka berdua tuh nggak begitu deket banget hubungannya. Jadi mereka jarang ngobrol dan bercanda. Yuri ini sekarang lagi diajarin bikin kimbab sama si ibu. Tapi Yuri kelihatan gak bisa gitu. Mana naro isian kimbabnya asal-asalan lagi. Jadinya gak rapih dan itu bikin si ibu kesel sama Yuri. 가게도 닫고 집도 내놔야겠다. 나 하려고 왔잖아. 그러니까 잘 좀 하라고. Si ibu tuh pengen Yuri jadi penerus dan bisa jaga toko kimbab itu. Karena namanya keadaan ekonomi lagi nggak stabil kan pas pandemi COVID-19. Besoknya pas jemput si ibu di tempat senam sama emak-emak, Yuri dikasih botol minyak wijen sama si ibu. Katanya itu buat dicipratin di atas nasi sama rumput laut biar pas gulung kimbab bisa rapih dan sempurna bentuknya, gak terlalu padat. Abis dari situ, Yuri langsung ke rumah buat coba bikin kimbab. Dia mulai ngikutin arahan si ibu. Dia pakai minyak wijennya. Sampai akhirnya, Yuri coba gulung kimbab berkali-kali. Awalnya masih belum ada yang benar, tapi lama-kelamaan Yuri bisa gulung kimbab dengan benar dan sempurna. Dia kelihatan tergugah tuh lihat hasil kimbabnya yang udah lebih baik. Akhirnya dia coba kimbab bikinannya itu, dan Yuri langsung ngerasain kimbab buatannya itu enak. Dia senyum-senyum sendiri sama pencapaian kecilnya itu. Malamnya, Yuri ke tempat kimbab buat kasih coba kimbab buatannya ke si ibu. Dia pede kimbab buatannya ini bakal enak, apalagi gulungannya juga udah bagus. Pas si ibu nyobain kimbab buatan Yuri itu, si ibu ngerasanya masih ada yang kurang. Ikan teri di dalam kimbab masih terlalu manis, tapi yang isi keju udah enak. Si ibu nyuruh Yuri buat latihan bikin kimbab lagi. 괜찮네. 그냥 엄마 멸치 빼자. 쓸데없는 소리 말어. 멸치 더해. Akhirnya Yuri pasrah aja deh, ikutin apa maunya si ibu. Malam itu juga, si ibu mau pamitan sama Yuri karena nenek di kampung lagi sakit. Jadi si ibu harus ngerawat si nenek, sedangkan Yuri disuruh buat jualan kimbab di toko. Makanya si ibu nyuruh Yuri buat banyak latihan bikin kimbab. Si ibu naik taksi buat pergi ke rumah nenek di kampung. Pas sudah ditinggal, Yuri kelihatan deg-degan. Bisa nggak nih dia jualan kimbab dan seenak bikinan si ibu? Besoknya Yuri bangun kesiangan, padahal mulai hari ini dia udah harus jual kimbab di toko sendirian. Tapi abis itu dia langsung siap-siap buat ke toko. Yuri mulai masak nasi di toko kimbabnya itu. Dia serius banget ngerjain semuanya sendirian. Sampai akhirnya beberapa menit kemudian pelanggan pertama datang buat beli kimbab dan makan di tempat. Yuri siap buat ngelainin pelanggan pertama itu. Selama si pelanggan makan, Yuri perhatiin terus tuh. Tuh pelanggan makan sampai habis kagak ya? Takutnya nggak enak lagi kimbab buatan dia. Untungnya Yuri lihat piring pelanggan itu hampir bersih. Artinya kimbab bikinan dia masih bisa dibilang enak lah. Begitupun pas ngelainin pelanggan-pelanggan selanjutnya, Yuri selalu hati-hati dan abis itu perhatiin si pelanggan. Tuh pelanggan gimana ekspresinya pas makan? Kelihatan suka apa kagak? Makannya sampai habis apa kagak? Penasaran banget tuh si Yuri.
Sampai akhirnya pas sudah malam, Yuri bersih-bersih tokonya buat ditutup. Dia bener-bener ngerjain semua itu sendirian tanpa bantuan siapapun. Pas sampai rumah, Yuri langsung video call sama si ibu. Dia curhat kalau banyak pelanggan hari ini yang nanyain si ibu. Yuri juga sempat dapat komplain dari beberapa pelanggan karena rasa kimbapnya beda. 나 달라졌다고 뭐라 하는 사람도 있고. 제가 좀 달라서 그런가 보다. 물엿도 빼라서 뺐는데. Tapi di luar semua yang udah terjadi, Yuri ngerasa enjoy-enjoy aja jualan kimbap. Sebelum tidur, Yuri catat-catat apa aja yang perlu dia lakuin besok, biar nggak ada yang kelupaan. Besoknya, Yuri sempat ketiduran pas lagi jaga toko kimbap. Padahal ada pelanggan bocil yang datang tuh. Si Yuri dibangunin karena bocil itu mau beli kimbap. Dan akhirnya, Yuri kasih kimbap di piring itu buat si bocil. Yuri kelihatan gampang akrab kalau sama bocil, karena dia sering ajak ngobrol. Pas ditanya soal rasa kimbapnya gimana, bocil itu bilang kimbap buatan Yuri lumayan. Wah, bocil aja udah jujur bilang lumayan tuh. Perkembangan banget nih bagi Yuri. 누나가 만든 김밥 어때? 괜찮은 것 같아요. 괜찮은 거 어때? Besoknya sebelum mulai jualan di toko kimbapnya, Yuri sempat telepon si ibu dulu buat nanya-nanya kabarnya. Yuri juga khawatir sama si nenek yang lagi sakit. Jadi Yuri sering telepon si ibu buat nanyain itu. Udah beberapa hari jualan kimbap, Yuri masih suka nyobain kimbap buatannya sendiri. Dia mau evaluasi rasanya nih, udah makin enak atau masih biasa aja. Dia bener-bener serius sama perkembangannya jualan kimbap ini. Hari itu, Yuri tiba-tiba kedatangan pelanggan yang pesen banyak. Pelanggan yang baru datang itu mau pesen 40 gulung kimbap buat besok. Yuri langsung deg-degan dong. Menarik sih sebenarnya, tapi kan dia ngerjain sendirian. Yakin bakal bisa nih. Tapi pelanggan itu tetap bilang dia yakin mau pesen 40 gulung kimbap. Walaupun yang bikin sekarang itu Yuri, bukan si ibu. 그렇지? 40kg. 30명 남짓 나가는데 내가 한 두세 줄 먹거든. 요건 내 명함이고요. 그럼 내일 11시에 찾으러 올 테니까 40줄. 튼튼하게 빵빵하게. 한 입만 들어가게. Yuri langsung tertegun dan gak bisa berkata-kata saking syoknya. Dia takut banget gak bisa bikin pesanan 40 gulung kimbap itu. Di hari itu juga, Yuri kedatangan tantenya yang bawa makanan dan mau makan siang bareng sama Yuri. Pas lagi makan, Yuri cerita-cerita kalau dia dapat pesanan 40 gulung kimbap barusan. Malamnya pas udah mau pulang, Yuri disamperin sama salah satu pelanggan kimbap yang mau balikin helm karena sebelumnya dia pernah pinjem helm. Pelanggan itu namanya Lee Won. Dia mau berterima kasih sama Yuri. Tiba-tiba Yuri nanya Lee Won bisa gulung kimbap apa kagak. Si Lee Won bilang bisa-bisa aja. Dan Yuri saat itu juga mau minta tolong sama Lee Won buat bantu gulung kimbap besok pagi karena ada pesanan 40 gulung kimbap. Dan Lee Won mau-mau aja deh bantuin Yuri besok. Abis dari toko, Yuri langsung ke supermarket buat belanja bahan-bahan yang diperluin buat bikin 40 gulung kimbap. Besoknya pas Lee Won datang, Yuri nawarin Lee Won sarapan kimbap gratis karena dia udah mau bantuin ngerjain pesanan 40 gulung kimbap. Yuri seneng banget Lee Won beneran mau bantu. Padahal mereka baru kenal. Gak pakai lama, abis sarapan, Yuri sama Lee Won langsung eksekusi pesanan 40 gulung kimbap itu. Walaupun gak banyak bantu, tapi Yuri ngerasa kebantu banget sama Lee Won. Sampai akhirnya pas pesanan itu udah siap, Yuri dapat telepon dari orang yang mesen. Orang itu bilang kalau dia minta tolong kimbapnya diantar ke pegunungan tempat dia lagi kumpul. Ya udah deh, mau nggak mau, Yuri sama Lee Won harus anterin kimbapnya ke sana. Mereka berdua sampai naik tangga yang tinggi banget demi nganterin pesanan itu. Capek-capek juga tetap aja gas deh, soalnya pesanan udah jadi juga kan. Tapi akhirnya mereka sampai di area pegunungan itu dan ketemu sama orang yang pesan. Yuri sama Lee Won kelihatan capek banget. Untungnya pas orang itu bayar, Yuri dapet tip alias bonus karena udah mau capek-capek nganterin pesenannya. Yuri seneng-seneng aja tuh karena bonusnya lumayan. Gak cuma itu, orang itu juga bilang kalau minggu depan dia mau pesen 100 gulung kimbap karena bakal ada acara pertemuan lagi. 그리고 우리가 다음 주에 한 다른 회원들이랑 조인해 가지고 한 70명 정도 되거든. 그때 한 100줄만 부탁합시다. Yuri langsung shock tuh, berasa kayak tiba-tiba dapet rezeki nomplok. Abis itu, gak lupa juga Yuri berterima kasih sama Lee Won karena udah mau bantuin dia.
Tapi besoknya pas lagi sarapan, Yuri dapat kabar dari si ibu kalau neneknya dia udah meninggoy. Yuri langsung shock pas tahu kabar itu dari si ibu. Akhirnya, Yuri harus tutup sementara toko kimbapnya biar bisa ngelayat si nenek di kampung. Yuri sama si ibu kelihatan sedih banget. Mereka merasa kehilangan si nenek. Apalagi ibunya Yuri yang sampai banjir air mata. Beberapa hari kemudian, pas udah balik ke toko kimbap lagi, tiba-tiba si ibu bilang kalau dia bakal ngejual toko kimbapnya ke orang lain. Si ibu ngerasa bisnisnya makin lama makin lambat, nggak terlalu banyak untung. Pas dengar itu, Yuri langsung sedih. Dia bilang dia lagi cari pekerjaan buat bantu keuangan. Jadi dia berharap banget si ibu nggak jual toko kimbapnya. 언제부터 봐야 되고. 그니까 가게 계속해. 마음에도 없는 소리 하지 말고. Bahkan Yuri sampai nangis di depan si ibu pas ngomong itu. Dia bener-bener pengen bantu ibunya dan juga toko kimbapnya. Pas lagi coba wawancara kerja, Yuri ngerasa kayak dia nggak terlalu bernilai dan cocok sama pekerjaan yang dia lamar. Yuri ngerasa dia nggak cocok buat kerja kantoran. Soalnya selama wawancara kerja tuh nggak ada chemistry dan diskusi yang bagus. Akhirnya Yuri coba merenung sebentar. Dia mikirin sebenarnya apa yang dia mau sekarang. Gimana caranya biar bisa bantu si ibu? Gimana caranya supaya diri dia makin bermanfaat buat banyak orang? Akhirnya Yuri kepikiran buat bantu si ibu dengan cara kekinian. Yuri bikin flyer selembar buat promosiin toko kimbapnya. Dia print beberapa lembar buat sebarin flyer itu ke berbagai rumah, kosan, kontrakan, pokoknya setiap sudut area yang ada di sekitar toko kimbap dia. Dia yakin dengan cara itu toko kimbapnya banyak yang pesen online delivery. Dan ternyata bener dong, beberapa hari kemudian langsung ada pelanggan yang pesen kimbap lewat online. Karena lebih enak bisa diantar ke rumah. Yuri seneng banget karena caranya itu bikin toko kimbap jadi lebih laris lagi dari sebelumnya. Yuri semangat banget kerja nganterin kimbap ke sana kemari sampai malam hari. Gokil nih semangatnya Yuri kalau soal jualan kimbap. 저번처럼 또 현금 꽁치면 그땐 잘 나버리는 수가 있어. 안 그래. 간다. Gak cuma itu, Yuri juga promosiin toko kimbapnya di media sosial supaya bisa makin dikenal banyak orang dan laris manis. Rolling adalah film tentang orang kecil, tentang ibu yang tidak pernah berhenti bekerja, tentang anak yang mau berkorban dan ngebantu ibunya. Tidak semua perjuangan terlihat, tidak semua cinta diucapkan. Kadang ia hanya tergulung rapi di balik sepotong kimbap dan terus dijual agar hidup bisa berlanjut. Gimana nih pendapat kamu tentang film Rolling? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.